Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad S. Fitrianto. Saya dari kelas A720. NPM saya 20144600273. Di sini saya akan melakukan pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia kelas 4 semester 1 untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dengan tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran pertama, subjek spesifik pedagi. Ini disusun untuk mengenai tugas mata kuliah bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Sunarti, MPD. Untuk lebih lanjutnya, simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Tentunya sehat dong ya. Sebelum Bapak mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini, pertemuan kali ini, bisa berguna untuk kedepannya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Selesai ya. Sebelum kita menuju ke pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya anak-anak ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Revan, mana Revan? Hadir ya. Nadia hadir ya. Rian, kemudian Dian, dan Vian. Oke, ini sahabatnya Vian. Nira mana Nira? Nah ya, oke. Selanjutnya Bapak akan memberi tahu tujuan kita belajar pada pertemuan hari ini. Yang pertama, kalian dapat membuat daftar pertanyaan untuk wawancara. Kemudian yang kedua, kalian dapat membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata yang baku dan efektif. Selanjutnya, kalian mampu untuk mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Dan yang terakhir, mampu melakukan identifikasi masalah dengan keseimbangan lingkungan. Oke, pada pertemuan pada hari ini kita akan menggunakan sistem kelompok ya. Kelompok sesuai dengan kelompok kemarin yang telah kita buat dan sepakati bersama. Untuk itu segera untuk menuju kelompoknya masing-masing sesuai dengan kelompok yang kemarin ya anak. Oke ya. Setelah kalian sudah sesuai dengan kelompok masing-masing, Bapak minta untuk membuka buku modul pada halaman 15. Itu adalah kelanjutan dari pembahasan materi kemarin. Oke, kalian pelajari, dan setelah kalian pelajari, Bapak minta kalian buat pertanyaan dari teks yang kalian baca dan pahami. Setiap kelompok Bapak minta untuk satu pertanyaan. Kalian kan ada 4 kelompok. Bapak minta setiap kelompok untuk membuat satu pertanyaan. Kemudian dari pertanyaan yang kalian buat, kalian kumpulkan ke Bapak dalam waktu 5 menit untuk membuat pertanyaan. Dan untuk memahaminya Bapak kasih waktu 15 menit. Oke.
waktu untuk memahami teks atau materi yang pada halaman 15 dimulai dari sekarang. Ya, cukup waktu untuk memahaminya. Sekarang kita akan mempresentasikan apa yang kalian baca, kemudian kalian tulis pertanyaan. Waktu dan tempat dipersilahkan pada kelompok pertama untuk menyerahkan pertanyaannya. Oke, terima kasih Mbak Vian. Oke, Bapak akan membacakan pertanyaan dari kelompoknya Mbak Vian ya. Oke, pertanyaan yang pertama, wah, bagus sekali ini. Oke, pertanyaannya adalah padi dapat tumbuh di daerah apa ya? Ini pertanyaan yang bagus pada kelompok Mbak Vian. Oke, kelompok yang kedua, Bapak akan membacakan pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus ini buat Mbak Nira ini. Oke, pertanyaan dari kelompok 2 yaitu berapa lama padi tumbuh? Oke, padi tumbuh. Kemudian Bapak akan membacakan kelompoknya Mas Dino. Wah, ini mau jadi calon pengusaha kayaknya Mas Dino dan Wow ini. Oke, pertanyaannya sangat bagus yaitu di mana penghasil padi yang lingkupannya besar atau penghasil padi besar lah. Bagus sekali pertanyaannya. Kemudian Bapak akan menyampaikan pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana cara mempertahankan padi agar tetap dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia? Ini pertanyaan dari kelompok 4 ini sangat efektif, efisien. Oke, Bapak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian berikan kepada Bapak. Bapak akan menjelaskan satu persatu jawaban dari pertanyaan yang kalian berikan, yaitu yang pertama yang kalian harus tahu bahwa padi adalah sebuah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Banyak penduduk di Indonesia yang mengonsumsi hasil olahan padi, yaitu beras, dan beras itu dikonsumsi menjadi nasi. Nasi adalah makanan pokok yang hampir 90% warga Indonesia atau masyarakat Indonesia itu makan setiap harinya. Karena dari nasi itu mengandung karbohidrat yang cukup tinggi yang dapat menambahkan stamina, tenaga masyarakat Indonesia. Nah, padi ini secara dapat kita lihat secara nyata banyak masyarakat yang bekerja kesehariannya mengurus sawah. Sawah mereka itu ditanami padi. Karena padi ini sangat banyak yang mengolahnya menjadi nasi, sehingga padi ini lebih mahal harganya untuk sekarang ini. Oke, padi dapat menghasilkan beras, dan padi bertumbuh waktunya itu 110 hari hingga 130 hari. Oke, Bapak akan menjawab pertanyaan kelompok pertama. Padi dapat tumbuh di daerah apa? Oke.
padi dapat tumbuh di daerah yang memiliki curah hujan tinggi atau di daerah panas dengan curah hujan tinggi, karena untuk pertumbuhannya padi membutuhkan air yang sangat banyak agar dapat tumbuh dengan subur. Jika kekurangan air, maka padi akan menjadi, biasanya itu tidak ada isinya atau kopong bahasa kita sehari-hari itu. Nah, kemudian berapa lama padi tumbuh? Pertanyaan dari kelompok 2. Padi tumbuh antara 110 hari hingga 130 hari. Itu padi tumbuh itu ada faktor-faktor yang dapat mempercepat atau bahkan memperlambat pertumbuhan padi. Salah satunya adalah air atau pengairan. Jika padi tidak mencukupi, tanaman padi tidak mencukupi air atau airnya itu tidak membasahi dari tanah-tanah yang ditumbuhi padi, maka itu akan memperlambat, bahkan bisa menggagalkan panen, karena jumlah air yang ada di dalam tanah itu kurang untuk menghasilkan padi dengan kualitas yang tinggi dan menjadikan padi tersebut lebih cepat tumbuh. Oke, pertanyaan dari kelompok 3. Di mana penghasil padi terbesar, yaitu calon pengusaha tadi? Tempat yang dapat kalian cari untuk menemukan padi dengan kualitas yang cukup bahkan bagus dan besar ada di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Mengapa di sana adalah pemasok padi yang terbesar? Karena di 5 wilayah ini memiliki curah hujan yang cukup tinggi hingga tinggi. Oke, pertanyaan terakhir tadi, bagaimana cara mempertahankan padi agar tetap dapat dikonsumsi dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia? Cara untuk agar bisa masyarakat itu menikmati hasil olahan dari padi, yaitu nasi, kita dapat melakukan cara-cara yang sederhana tetapi itu sangat berarti untuk kelangsungan padi tersebut dengan padi. Yang pertama, kita menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, mencari lahan pertanian. Jangan sampai lahan yang kita gunakan untuk menanam padi digunakan untuk kebutuhan lainnya, seperti sawah yang kosong biasanya untuk menanam padi kita jadikan bangunan. Itu adalah salah satu kesalahan yang dapat mengurangi jumlah padi atau tanaman untuk hidup. Nah, yang ketiga, kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, kenapa? Kalau kita tidak menjaga lingkungan sekitar, kita membuang sampah pada sungai, nah itu berakibat fatal. Yang pertama, sungai yang akan tersumbat oleh sampah-sampah, kemudian mengakibatkan banjir. Nah, selain mengakibatkan banjir, dengan adanya kita membuang sampah di sungai itu, masyarakat atau petani-petani padi yang sedang mencari irigasi air akan kesusahan. Jika di daerah A kita membuang sampah sembarangan, sedangkan aliran sungai itu sampai di daerah C yang mayoritas penduduknya itu adalah petani, maka air yang mengalir di daerah A tidak akan sampai ke daerah C tadi, sebab kekurangan air untuk
mengirigasi. Nah, sungai-sungai tadi akan kekeringan. Oke, yang keempat adalah penggunaan beras yang tidak berlebihan. Nah, kenapa? Karena penduduk di Indonesia ini sangatlah banyak. Per tahun jumlah penduduk ini terus meningkat, dan padi yang ada akan semakin lama berkurang untuk meningkatkan kebutuhan dari jumlah penduduk yang semakin bertambah. Seiring berjalan waktu jumlah penduduk bertambah, maka jumlah padi yang diinginkan atau dibutuhkan ini semakin besar. Nah, caranya kita harus menggunakan beras sesuai dengan kebutuhan. Jika melebihi kebutuhan akan terbuang sia-sia. Misalkan jumlah anggota keluarga dari kelompok pertama ada 5 orang. Nah, kita menggunakan atau memasak beras tersebut melebihi dari kapasitas 5 orang. Nah, sisa dari nasi atau olahan beras yang kita buat, tidak mungkin kita akan mempertahankan nasi itu untuk 3 hari. Pasti ada beberapa yang cuma 1 hari, karena tidak memiliki alat untuk memanaskan nasi agar awet lebih lama. Itu pasti akan kita buang. Nah, daripada kita buang, mending kalau kita butuh untuk 5 orang, nah kita masak sesuai takaran untuk 5 orang, agar padi atau beras yang kita miliki tidak terbuang sia-sia dan bisa melestarikan dari beras atau padi tersebut untuk orang yang lain yang banyak. Karena itu sangat berpengaruh dengan harga beras yang semakin tinggi dan jumlah penduduk yang semakin banyak, angka kemiskinan semakin tinggi. Oke, nah dari penjelasan Bapak tadi, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Oke, selanjutnya Bapak minta untuk tugas di rumah, yaitu kalian buatlah pertanyaan tentang materi yang kita pelajari pada hari ini untuk minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita bahas, agar kalian dapat mencari pertanyaan atau membuat pertanyaan yang sesuai dengan yang dipelajari pada pertemuan kali ini, untuk ke depan untuk wawancara agar tidak sulit dalam membuat pertanyaan ke depannya. Oke, apakah sudah jelas atau belum? Kalau sudah jelas, Bapak tegaskan sekali lagi. Hari ini kita belajar tentang padi. Di padi ini kita penduduk biasanya mengolah padi dengan cara ditumbuk, kemudian setelah kulit dari padi tersebut pisah dengan isinya, yang isinya kita sebut dengan beras. Nah, kita harus menjaga kelestarian padi atau kelestarian lingkungan. Jangan mentang-mentang kita ada lahan kosong tidak ditanami dengan padi, kita buat dengan bangunan, itu dapat merusak dari padi tersebut dan mengurangi lahan pertanian untuk masyarakat Indonesia, petani-petani. Dan masalah tersebut bisa menaikkan harga beras dan membuat beras langka.
Jadi kita harus tetap melestarikan lingkungan, melestarikan alam, jangan buang sampah sembarangan, dan selalu go green. Nah, untuk menjaga lingkungan sekitar. Udah cukup? Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, lebih baik kita tetap dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar ilmu yang kita terima hari ini bisa bermanfaat ke depannya. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Cukup ya. Apabila Bapak ada salah kata, pengucapan, Bapak mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.